contoh Madura, saya tuh kaget Pak. Ulama udah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika. Coba cek benar enggak? Pesantren-pesantren ikut juga Pak. Ini ada apa? Ternyata ada cuan di situ Pak. Ada cuan di situ. Cuannya banyak, bukan dikit. Nah, saya khawatir yang bermain-main ini, ya maaf ya, kita tidak tendensius. Saya khawatir yang bermain yang punya posisi-posisi Pak. Abu Bakar Al-Habsyi, tokoh dari kaum Ba'alawi, dari PKS menuju Senayan menjadi Dewan RI, sekarang sudah menunjukkan wajah yang asli, berlagak seperti PKI, berteriak di meja DPR RI, memfitnah para ulama dan kiai, para pesantren dan santri. Wahai saudara-saudaraku di Pulau Madura, kaum muslimin sekarang menunggu sebuah reaksi dari saudara-saudara Madura yang dikenal menjunjung tinggi harga diri. Kini sudah dihancurkan dan dirobohkan oleh Abu Bakar Al-Habsyi Ba'alawi. Mana suara dari organisasi-organisasi, baik dari aliansi ulama dan kiai, aliansi para tokoh masyarakat dan santri? Apakah akan biarkan berlalu begitu saja karena yang berbuat tokoh Ba'alawi? Ini sudah dosa besar, teman-teman. Yang mengeklaim cucu Nabi tanpa dalil dan bukti yang pasti. Terima kasih semuanya. Untuk Tantretan Madura, salam saudara. Abu Bakar Al-Habsyi sudah berteriak menghina para ulama dan kiai, para pesantren dan santri. Sekarang apa tanggapan kita? Wahai orang-orang Madura, ketika marwah dan harga diri tokoh-tokoh kita dan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita difitnah dan dinistakan oleh Abu Bakar Al-Habsyi. Ini kan yang selama ini disanjung-sanjung. Ini kan yang selama ini dipuji-puji. Sebenarnya mereka itu dengki kepada para ulama dan kiai untuk difitnah. Setelah dilawan nanti mereka pasti akan berteriak itu oknum. Itu Nabi tidak pernah memfitnah. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan para sayyid yang ada di Timur Tengah tidak pernah memfitnah. Yang ada, beliau-beliau itu difitnah. Bukan yang seperti ini, teman-teman. Ini tukang fitnah. Kalau memang dia mempunyai bukti, mempunyai data, sodorkan. Jangan asal ngomong, jangan asal memfitnah. Ini sudah marwah para ulama, para kiai disebut-sebut terlibat dalam narkotika atau narkoba hanya demi cuan dan sesuap nasi. Astagfirullahaladzim. Ini perbuatan yang biadab. La haula wa la quwata illa billah. Orang lain yang dituduh memfitnah, tapi semua fitnah, gejolak yang ada di Indonesia ini keluar dari kan mereka. Ini sekarang para ulama dan para kiai di Madura difitnah terlibat dalam narkotika. Ya mungkin kalau memang toh itu benar, bukan semuanya oknum, tapi ini disapu bersih semuanya terlibat, para kiai, para pesantren dan para ulama.
La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Sungguh fitnah yang keji dari Abu Bakar Al-Habsyi, dari PKS menjadi Dewan RI. Semoga saudara-saudara kita dibukakan penglihatannya dan pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut agar Al-Habsyi ini segera minta maaf, atau kalau bisa diseret ke meja hijau agar tidak diulangi kembali fitnahan-fitnahan Al-Habsyi itu terhadap para ulama dan kiai pesantren dan kiai. Baik teman-teman dan saudara-saudara kami, wabil khusus saudara-saudara yang di Madura, Sitongdere, Matura semakin ijena, harga diri diinjak-injak, Matura semakin bi Abu Bakar Al-Habsyi fitnah. Jika ulamanya difitnah terlibat dalam gerakan narkotika atau narkoba, apalagi masyarakat biasanya. Jadi sekarang Abu Bakar Al-Habsyi arapen tai narkoba deka orang Madura kapi. Sekarang tinggal bagaimana sikapnya orang Madura terhadap cucu Nabi palsu Al-Habsyi ini. Baik, saya tidak ingin panjang lebar di sini karena fitnah yang biadab ini dari Abu Bakar Al-Habsyi. Semoga kita semua bangkit untuk melawan gerakan-gerakan fitnah ala PKI itu demi menjaga marwah ulama dan kiai, pesantren dan santri. Baik teman-teman, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada bidang hukum dari PKS Jawa Timur, yang dimana beliau sepakat dengan tuntutan kita terkait masalah perbuatan oknum, yang dimana oknum tersebut menyatakan bahwa ulama Madura dan pesantren Madura terlibat peredaran narkotika. Jadi juga tim hukum dari PKS Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan Pak Ketua DPW. Beliau akan mengirimkan surat kepada DPP untuk meminta diantaranya supaya oknum tersebut meminta maaf secara langsung, ya Pak ya. Nah, jadi tuntutan kami insya Allah akan disampaikan oleh beliau dan nanti beliau yang akan menyampaikan secara langsung. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Boyapi. Rekan-rekan semuanya, Ami, ya, terima kasih telah datang ke kantor DPW PKS Jatim. Kalau nggak ada seperti ini, kita nggak bisa silaturahim sama Mas Baita. Dan mohon maaf atas penyambutan yang kurang berkenan, kok sampai pagarnya ditutup. Mohon maaf, karena ini memang dari protokol keamanan. Tapi kami sambut baik lima perwakilan dari kami. Apa yang disampaikan oleh Mas Bayi Hadi tadi itu juga sudah dituangkan dalam surat yang sudah dikirimkan kepada kami, dan ada 3 poin itu ya. Salah satunya itu copot dari jabatan sebagai sekjen, dan ini perlu kami sampaikan secara terbuka sekali lagi, Abu Bakar Al-Habsyi. Karena tadi saya nyebut Habib nggak boleh. Kita nyantai aja, nggak usah tegang-tegang, karena kita semuanya sahabat. Jadi karena kita nyebut aja Abu Bakar Al-Habsyi, itu kami sampaikan bahwa beliau sekali lagi bukan sekjen PKS pada periode tahun ini. Gitu. Jadi tuntutannya itu otomatis gak gugur ya. Tidak boleh. Terus yang kedua, berkaitan permintaan maaf itu juga sudah disampaikan beliau secara online ya, maupun sudah diliput oleh media massa. Cuma ada beberapa hal permintaan maafnya kok diantar itu secara nabi masyarakat itu kurang tepat di tengah kondisi masyarakat yang seperti ini, dan keberatan itu juga akan nanti saya sampaikan kepada DPR. Terus yang ketiga, berkaitan copot dari anggota DPR RI. Sekali lagi itu saya sampaikan, itu adalah kewenangannya yang di DPR banyak.
kami memfasilitasi aspirasi panjenengan sedaya ini itu nanti akan disampaikan kepada pimpinan, karena yang berhak untuk menulis surat resmi rekomendasi itu adalah pimpinan. Insya Allah akan disampaikan oleh kami selaku kabit atau kapitra pribadi juga itu sepakat dengan beberapa poin. Agar Abu Bakar Al-Habsyi ini dipecat gitu. Kan membuktikan tuh itu Mas Wadi, Mas Ahmadi, bahwa itu statementnya itu menjadi polemik di masyarakat terpecah belah, teradu domba. Lah kalau dia itu seorang anggota DPR, harusnya itu berucap dengan arif dan bijaksana, jangan sampai merugikan pondok pesantren dan ulama. Betul, makanya kalau saya gini ya, makanya sekarang ini ya tolong untuk orang-orang Madura lepas dulu protesis ya, lepas dulu Muhyiddin, kita suarakan masalah ini gitu loh, kita bersatu menyuarakan tentang ini, harus bersatu ya gitu, orang-orang Madura harus bersatu menyuarakan betul, katakan gitu betul loh. ya, setuju Ya. Karena ini nggak boleh dibiarkan, Gak akan berani, takut masuk dosa masuk neraka. Karena gini ya, maaf ya. Sekarang penghinaan seperti ini, ya, seperti ini. Saya yakin kalau ini dibiarkan, tidak ada tindakan, saya yakin satu saat akan lebih parah lagi. betul. Kalau Pasti itu. sedikit lagi saya ulangi lagi, Sepakat Bang Ahmadi, sepakat gua kalau untuk di situ jujur aja bagi gua pribadi sepakat untuk itu. Masih bisa dia minta maaf Baik seenaknya. misalkan hukum Tapi sosial, dia dengarkan nih, itu di forum yang resmi, diterima forum oleh yang diakui oleh apa negara, namanya Habib Al-Habsyi, forum yang baik hukum dihadiri sosial. oleh pemuka-pemuka negara. Jadi nggak Sebentar, Bang, gua saja udah, Bang. berstatement di forum resmi, harus menjaga kehati-hatian, jangan rakyat di bawah terpecah belah. Lah setelah mereka menyampaikan ini, terus minta maaf lah, itu kan botol di sana. Seandainya ada saudara-saudara saya di Madura, orang Madura yang lagi menonton, ada yang protesis, ada yang Muhyiddin, tolong lepaskan itu semua dulu. Ya iyalah, kita Bersatu, harus suarakan menilainya itu. objektif. Sebentar. Sudah. Bangsat Diki Assalamualaikum. Sudirman. Udah. Ya, 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita suarakan Ada tentang Ustaz ini. Ahmadi, ada semuanya. Tuhan. Udah. Alhamdulillah sehat kan. Lanjut Kang Ahmadi, lanjut. Ya kita tetap suarakan kan. Mudah-mudahan ya dari pihak berwenang berwajib ya tetap menanggapi tentang masalah ini. Artinya jangan dibuat dianggap hal seperti ini dianggap sepele gitu loh. Terima kasih semuanya untuk Tantretan Madura salam setondere. Abu Bakar Al-Habsyi sudah berteriak menghina para ulama dan kiai, para pesantren dan santri. Sekarang apa tanggapan kita? Wahai orang-orang Madura, ketika marwah dan harga diri tokoh-tokoh kita dan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita difitnah dan dinistakan oleh Abu Bakar Al-Habsyi. Ini kan yang selama ini disanjung-sanjung. Ini kan yang selama ini dipuji-puji. Sebenarnya mereka itu dengki kepada para ulama dan kiai untuk difitnah. Setelah dilawan nanti mereka pasti akan berteriak itu oknum. Itu Nabi tidak pernah memfitnah. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan para sayyid yang ada di Timur Tengah tidak pernah memfitnah. Yang ada beliau-beliau itu difitnah. Bukan yang seperti ini, teman-teman. Ini tukang fitnah. Kalau memang dia mempunyai bukti, mempunyai data, sodorkan. Jangan asal ngomong, jangan asal memfitnah. Ini sudah marwah para ulama, para kiai disebut-sebut terlibat dalam narkotika atau narkoba hanya demi cuan dan sesuap nasi. Astagfirullahaladzim. Ini perbuatan yang biadab. La haula wala quwata illa billah. Orang lain yang dituduh memfitnah, tapi semua fitnah, gejolak yang ada di Indonesia ini keluar dari kan mereka.
Ini sekarang para ulama dan para kiai di Madura difitnah terlibat dalam narkotika. Ya mungkin kalau memang toh itu benar, bukan semuanya oknum, tapi ini disapu bersih semuanya terlibat, para kiai, para pesantren dan para ulama. La haula wala quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Sungguh fitnah yang keji dari Abu Bakar Al-Habsyi, dari PKS menjadi Dewan RI. Semoga saudara-saudara kita dibukakan penglihatannya dan pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut agar Al-Habsyi ini segera minta maaf, atau kalau bisa diseret ke meja hijau agar tidak diulangi kembali fitnahan-fitnahan Al-Habsyi itu terhadap para ulama dan kiai, pesantren dan kiai. Baik teman-teman dan saudara-saudara kami, wabil khusus saudara-saudara yang di Madura, Setongdere, Matura semakin ijena, harga diri diinjak-injak, Matura semakin bi Abu Bakar Al-Habsyi fitnah. Jika ulamanya difitnah terlibat dalam gerakan narkotika atau narkoba, apalagi masyarakat biasanya. Jadi sekarang Abu Bakar Al-Habsyi arapen tai narkoba deka orang Madura kapi. Sekarang tinggal bagaimana sikapnya orang Madura terhadap cucu Nabi palsu Al-Habsyi ini. Baik, saya tidak ingin panjang lebar di sini karena fitnah yang biadab ini dari Abu Bakar Al-Habsyi. Semoga kita semua bangkit untuk melawan gerakan-gerakan fitnah ala PKI itu demi menjaga marwah ulama dan kiai, pesantren dan santri. Baik teman-teman, akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar Al-Habsyi, lagi-lagi Al-Habsyi. Apakah ucapan-ucapan yang dilontarkan tidak diiringi dengan pikiran gitu ya? Tidak dengan nalar gitu ya? Kok sebegitu mudahnya melontarkan kata-kata itu? Masa iya seorang anggota DPR RI pula mengatakan sesuatu itu tidak berdasarkan fakta-fakta, tidak menggunakan logika yang masuk akal gitu. Ini kan aneh gitu. Ada apa maksudnya? Ini kan menimbulkan citra buruk terhadap para ulama kiai, termasuk pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Meskipun belakangan ternyata juga ada klarifikasi dan permohonan maaf. Tapi apakah kalau setiap ada kesalahan kemudian selesai dengan maaf? Sebagai seorang muslim kita saling memaafkan. Tapi public figure gitu loh. Public figure anggota dewan pula Republik Indonesia. Masa ketika berbicara tidak berdasarkan fakta-fakta, realita dan tidak dipikirkan terlebih dahulu. Imam Syafi'i mengatakan sebelum berkata itu pikirkan dulu apakah kata-kata ini benar atau tidak. Basisnya Islam gitu loh, jangan sampai memfitnah, jangan sampai memframing buruk terhadap ulama-ulama, kiai-kiai yang sangat berjasa di negeri kita ini. Cobalah lihat, tengok pendidikan-pendidikan di pesantren. Luar biasanya. Meskipun mungkin ada satu dua oknum atau misalnya ada ditemukan di pesantren, itu sangat jarang, bahkan hampir mustahil. Kecuali memang penyusup-penyusup yang datang ke pesantren. Nah, kita simak dulu seperti apa permintaan maaf dari Abu Bakar Al-Habsyi ini. Minta maaf yang dalam, karena menurut saya memang bahasa saya terlalu globalisir, tidak salah. Sekali lagi saya minta maaf.
Hari ini saya dipanggil MKD memberikan keterangan sehubungan dengan potongan video pernyataan saya dalam rapat kerja bersama BNN. Ya, kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya di kalangan ulama dan masyarakat Madura, mulai dari Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Pamekasan, ya, serta seluruh masyarakat Madura dan tokoh-tokoh dan warganya secara menyeluruh, yang mungkin sangat merasa tersinggung atas pernyataan saya. Saya memahami bahwa narasi yang berkembang dapat menimbulkan persepsi seolah-olah saya menyudutkan ya ulama dan pesantren. Untuk itu saya menegaskan sekali, tidak ada niat sedikit pun. Saya ulangi, tidak ada niat sedikit pun saya untuk menghina, mendiskreditkan para ulama, nggak ada. Itu guru-guru yang saya cintai semua, dan saya hormati dan saya hargai. Kedua, contoh Madura, saya tuh kaget Pak. Ulama udah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika. Coba cek benar enggak? Pesantren-pesantren ikut juga Pak. Ini ada apa? Ternyata ada cuan di situ Pak. Ada cuan di situ. Cuannya banyak, bukan dikit. Nah, saya khawatir yang bermain-main ini, ya maaf ya, kita tidak tendensius. Saya khawatir yang bermain yang punya posisi-posisi Pak.